Mana nih? Yang edit kelinci. Sampai halaman 2. Yang apa? Halaman 2. Oh, halaman 2. Halaman 2. Oke. Aku ulang ya. Sorry teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke. Untung ada yang ngomong. Iya. Halaman kedua nih ya. Kalau untuk halaman kedua, berarti untuk konsisten karakter tadi teman-teman belum dapet ya. Nah, jadi gini. Kalau teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman masukin karakter utama nih kan di deskripsi gambar di halaman 1 pasti ada ciri-ciri tokoh utamanya nih biasanya ya. Tuh kayak ini. Lala kelinci putih dengan telinga panjang syal merah nih. Oke. Kalau teman-teman karakter utamanya manusia, usahakan detailnya lebih lengkap. Kayak misalnya dikasih tahu anak. Belum ada KPK, sorry. Belum masuk ya. Oke. Thank you. Sorry ya, teman-teman. Oke. Nih, kalau misalnya kalau di deskripsi gambar halaman 1 tuh pasti teman-teman akan dapetin ciri-ciri tokoh utama kalian. Ya. Kalau misalnya teman-teman karakter utamanya manusia, usahain jelasin detail kayak umurnya berapa, perempuan atau laki-laki, terus apa tuh namanya, rambutnya panjangnya semana, keriting atau lurus, warna rambutnya. Semakin detail ciri-ciri gambarnya, semakin kemungkinan besar teman-teman dapetin konsisten karakter. Konsisten karakter tuh apa sih? Ini jadi dari halaman 1 sampai terakhir gambar tokohnya sama. Kan gak enak ya kalau kalian bikin buku dongeng nanti yang halaman pertama kelincinya begini, halaman kedua kelincinya begitu ya. Jadi kalian usaha ini kayak gini nih, sedetail ini aja nih. Ini sialnya aja beda tuh ya. Jadi berarti kalian harus lebih detail ngejelasin sialnya, jangan cuman warna merah gitu. Bisa jadi merah dengan corak coklat mungkin kayak gitu ya, merah dengan garis-garis putih. Nah, supaya dapetnya terus-terusan sama kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini masih nggak kelihatan gambarnya? Udah kelihatan belum? Udah Kak, udah. Oh, udah ya. Oke. Ya, gitu ya nih kayak tadi. Nih tadi aku halaman keduanya udah aku generate. Jadi sekali lagi. Belum kelihatan Kak, gimana caranya ya? Hah? Ada yang siapa yang belum kelihatan? Saya belum kelihatan, gimana lihat gambarnya ya? Coba kamu keluar dulu Kak Henry. Keluar dulu terus join lagi pakai linknya. Oke. Ya. Oke. Teman-teman, apa sih tadi aku mau ngomong ya? Jadi nih, misalnya kayak gini, ciri-ciri si Lala di depan nih ya. Aku nggak hapus. Sorry. Aku nggak hapus ciri-cirinya, yang aku hapus itu kata kerja atau kegiatan dia. Bentar. Oke, aku hapus kegiatannya dia. Ya, dia lagi ngapain situ aku ganti. Tapi ciri-cirinya tetap sama. Ya, itulah fungsinya teman-teman bisa dapetin gambar yang sama, kelinci yang sama di halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Nih, berarti halaman ketiga nih berlari. Tuh ya. Tinggal salin, taruh lagi di sini di depan ciri-cirinya dia. Sedang apa gitu teman-teman ya. Nah, udah tinggal dibuat lagi deh. Gitu dan seterusnya ya. Bentar. Tungguin dulu. Nah, kayak gini ya. Kalau udah dapet ya, kalau misalnya teman-teman lihat nih, oh belum ada yang begitu mirip, ya udah ini dibuat lagi aja nih, diklik. Pokoknya diingat ya teman-teman yang Canva-nya nggak berlangganan atau nggak pro, ini kalian generate setiap klik hasilkan gambar itu kepotong 1 kali, itu berkurang. Karena kalian cuma dapetnya 400 kali sekian lah ya, lupa aku berapanya pastinya. Pokoknya itu akan berkurang setiap teman-teman klik buat lagi. Jadi kalau teman-teman nggak mau berkurang jadi pro ya, gitu. Kemudian nih, nanti teman-teman dapat misalnya yang inilah. Aku pilih yang enggak ada yang agak kurang mirip ya. Bentar ya. Kita coba searching sekali lagi. Itu. Jadi kalau teman-teman mau dapat lebih cepat konsisten karakter ya teman-teman kasihnya detailnya lebih jelas ya. Nah, kayak gini. Tuh. Udah, nanti tinggal dilanjutin aja. Halaman keempat, kelima, keenam sampai selesai gitu ya. Tuh, anggaplah ini ceritanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal dilanjutin. Nah, buat covernya itu teman-teman nanti di reply, kan ini dia biasanya nggak ngasih detail untuk cover. Dulu. Biasanya dia nggak kasih detail untuk cover. Nah, untuk covernya nanti teman-teman di reply aja, tapi di reply-nya di bawah tadi teman-teman bekas nyari buku dongengnya ya. Di bawah kan ada searching lagi nih, tanyakan apa saja. Teman-teman ketik lagi di sini. Buatkan deskripsi gambar untuk cover. Ya, nanti dia kasih tuh deskripsinya.
deskripsi buat covernya, dia kasih detailnya. Ya, tinggal teman-teman copy, sama kok caranya ya. Kalau bisa nggak usah nih si lala di bagian ini nih ada teksnya nggak usah diikutin. Nanti kalian masukin teksnya manual aja. Soalnya kalau pakai media ajaib, kalau kalian masukin sama ada judul ini, misalnya di judulnya ada tulisan ini, nanti dia kasihnya pakai bahasa Inggris, judulnya jadi berubah ke bahasa Inggris. Gitu. Jadi mending kalian masukin aja nih judulnya sendiri. Ambil backgroundnya aja, yang kalian cari tuh gambarnya aja. Seperti itu. Ya, sampai di sini paham nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan? Paham. Ada? Aku nggak ada, Kak. Oh, nggak ada, aman ya. Kalau untuk buku dongeng ini nanti teman-teman ulang lagi aja ya, karena kan dapat rekamannya ya. Nanti kalau mau bikin buku dongeng sendiri ya nanti dilihat aja rekamannya, aku share besok. Ya biar kita bisa langsung ke pembahasan lainnya teman-teman ya. Oke, karena tidak ada yang nanyain terkait buku dongengnya, berarti abis ini kita nyari tentuin target market dulu deh. Di sini siapa teman-teman yang udah sempet aku tanyain tentang terkait target market tapi masih bingung? Ada nggak? Wajib Canva Pro? Enggak. Tadi sesuai yang aku bilang ya, teman-teman nggak harus Canva Pro, tapi terbatas generate gambarnya. Gitu ya, ada batasan 400 kali lah. Banyak kok itu, buat tes-tes dulu. Gitu ya. Kalau misalnya mau pro ya tinggal langganan sama aku kan cuma 20.000. Gitu ya. Nggak harus pro, kita coba aja. Aku Kak masih bingung. Coba Kak Mama Nafika bingung yang mana? Ada teman-teman yang sudah aku tanyain target marketnya kemana dan masih bingung? Lupa Kak, kalau ada Zoom baru nggak apa-apa Kak Sinta Mega. Masih bingung. Oke. Kak, kalau Kak Francisca backgroundnya apa nih? Aku lupa, sorry. Kak Siska. Guru. Kamu guru, oke. Kalau guru itu target marketnya bisa ke sesama guru atau ke muridnya. Muridnya itu pasti lebih ke arah orang tua muridnya ya. Kalau muridnya kan dia nggak punya uang tuh buat CO produk kamu. Gitu ya, berarti targetnya itu ke sesama guru atau ke muridnya. Itu yang memungkinkan. Kalau guru itu ya teman-teman bisa jual lembar kerjanya gitu ya. Buat kayak worksheet kayak gitu juga sebenarnya guru ada juga beberapa yang nyari untuk mereka jadi bahan ajar mereka ngajar. Terus materi-materi pembahasan mereka ngajar mereka kayak gitu juga bisa. Atau kamu jualnya modul ajar RPPM itu juga boleh. Kalau ke murid, kalau ke anak-anaknya ya berarti worksheet itulah produk digital anak, lebih ke situ ya. Nah, tapi itu kebagi lagi sebenarnya. Teman-teman tuh juga bisa milih ya produk kalian itu mau ambil target market ke yang pakai atau ke yang jual lagi. Nih, ini terkhusus buat teman-teman yang nggak punya keahlian ya. Kalau udah punya kalian udah pasti target kalian ke orang yang pakai, end user. Nggak mungkin ke orang yang jual lagi. Kecuali teman-teman misalnya punya kalian apa ya? Ngajar Canva misalnya. Nah, nih banyak nih yang mau belajar Canva kan ya. Ngajar Canva kalian bisa bikin ebook cara cepat belajar Canva. Berarti targetnya ke orang yang lagi belajar produk digital tuh. Ya, targetnya bisa untuk mereka nanti jual lagi karena dia lagi cari ilmu buat belajarnya, bisa juga ke end usernya. Gitu. Nah, sampai di sini teman-teman yang masih bingung bagian mana kira-kira untuk tentuin target market? Atau aku jelasin ulang lagi aja lah ya. Jadi nih, teman-teman yang baru gabung gini. Jadi target market kalian itu tergantung produknya. Ya. Produk itu teman-teman bisa tentuin dulu di keahlian kalian, dari keahlian kalian, hobi kalian. Itu dulu ya. Kalau itu nggak ada, ya kalau kedua pertanyaan itu teman-teman nggak bisa jawab karena tidak punya kalian spesifik, nggak punya hobi spesifik kayak aku misalnya, ya berarti kita ke target market yang dua ini nih. Ya, mau ke yang jual lagi, teman-teman mau jual produk kalian ke orang yang jual lagi produknya, atau ke reseller, atau teman-teman mau jual lagi produknya ke orang yang mau pakai aja. Ini buat sekali lagi ya, kedua target market ini cuma bisa dipilih buat teman-teman yang nggak punya kalian spesifik. Kalau kalian punya, pasti aku arahin ke target marketnya sesuai produk digital kalian masing-masing. Gitu ya, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ayo teman-teman, kalau yang nggak punya keahlian nih ya, target kalian tuh pasti antara dua itu. Mau yang kejual lagi atau ke yang pakai aja.
Mana kira-kira teman-teman mau aku jelasin yang mana dulu? Nggak punya kalian kak? Kira-kira aja nggak apa-apa ya, bisa kok. Aku aja nggak punya kalian bisa jualan ya. Mau aku jelasin yang mana dulu nih? Teman-teman mau aku jelasin ke end user atau ke reseller? Jual lagi, oke. Kita jelasin dulu ke reseller ya. Nah kalau reseller ini aku utamain teman-teman target marketnya ke background kalian. Kalau buat cerpen bisa dong, bisa banget ya. Kak, kamu nanti chat aku aja bilang, Kak aku punya kalian bisa bikin cerpen. Nah nanti aku coba cariin referensi, gitu ya. Tadi aku mau ngomong apa nih? Oke, kalau ke reseller nih ya, target market kita ke reseller. Berarti teman-teman cari sasaran target utama kalian itu yang sesuai background kalian, sesuai profesi kalian. Supaya apa? Supaya konten kalian itu akan lebih relate ke calon target market kalian. Misal nih, aku ibu rumah tangga, berarti target market aku ke ibu-ibu rumah tangga lagi. Gitu teman-teman ya. Kalaupun ada yang beli produk aku di luar ibu rumah tangga itu bonus. Tapi fokus dulu ke target market utama aku nih. Aku fokusnya ke situ. Karena pasti konten aku kebanyakan akan mengambil POV. Ya, kalau nakes gimana? Oke, teman-teman yang punya kalian spesifik nanti kita bahas di chat aja ya. Ini aku kasih gambaran secara garis besarnya aja sebenarnya. Ya, biar teman-teman nggak bingung. Ya, kalau teman-teman punya keahlian yang lebih spesifik, 2 target ini nggak masuk soalnya. Gitu ya, target 2 ini cuman buat temen-temen yang tadi aku bilang sekali lagi, yang ngerasa nggak punya kalian atau ya udah ya apa maksudnya ya biasa aja bekerja atau ibu rumah tangga gitu ya, terbatas lah kurang lebih ya gitu teman-teman. Nah tadi sampai mana ya? Reseller. Misal teman-teman mau jualnya ke reseller, jadi gitu ya, tentuin target market kalian itu sesuai background. Kalau teman-teman karyawan, kalian bisa cari target market kalian ya berarti ke karyawan lagi yang mau ikutan jualan produk digital. Bukan aku ngajarin kalian jual kelas bimbingan, bukan. Kalau nggak punya ilmunya jangan ya teman-teman ya. Nanti malah kalian jadi dicap jelek, terus malah apa ya? Ya pokoknya nggak bagus lah ya. Jadi itu boleh memungkinkan, tidak menutup kemungkinan teman-teman buka kelas bimbingan itu nggak apa-apa kalau nanti teman-teman sudah punya ilmunya, udah bisa stabil di penghasilan kalian bisa sharing ke orang lain ya, itu nggak apa-apa banget. Tapi di awal kita bukan fokus ke situ. Kalaupun teman-teman target marketnya ke orang yang jual lagi, kita fokus ke produk yang kita jual untuk dia jual lagi gitu ya teman-teman ya. Nah misal nih kayak teman-teman di sini karyawan, kalian nargetin karyawan yang lagi coba cari side job, cari penghasilan tambahan, mau belajar produk digital, berarti biasanya dia akan butuh produk nih ya. Biasanya itu yang apa namanya, orang yang nggak bisa bikin produk sendiri, keterbatasan waktu. Nah tawarinlah produk kalian, produk siap jual. Itu kalau target teman-teman ke yang jual lagi. Nanti cara personal brandingnya atau pengenalan kalian di konten kalian itu kasih bikin konten POV. POV itu gini, misalnya ibu rumah tangga belajar produk digital untuk dapetin penghasilan dari rumah, itu POV aku. Teman-teman sesuaikan POV kalian lah masing-masing. Misalnya aku mahasiswa, POV aku berarti mahasiswa yang belajar produk digital untuk dapetin penghasilan tambahan. Itu ya, jadi nanti disesuaikan, itu konten POV. Konten edukasinya sudah pasti konten teman-teman itu isinya semua belajar tentang produk digital. Daftarin akun link ID, pokoknya kurang lebih sama yang kayak aku bahas lah di live ya. Daftar akun link ID, cara bikin produk, tips-tips dan trik, gimana cara mulai jualan, apa aja yang harus disiapin, ide-ide produk digital, itu yang akan teman-teman bahas di konten kalian. Itu kalau target marketnya teman-teman ke yang jual lagi. Gimana kalau aku ngejualnya nggak orang yang mau jualan lagi, Kak? Bisa. Masuknya kalau produk digital anak, teman-teman bikin konten parenting. Kalau produk kalian affiliate, berarti target kalian ke pemula afiliator. Produknya apa nih? Produknya bisa kayak bank konten affiliate, ebook tentang affiliate ya, berarti konten kalian tips dan trik cara menjadi afiliator. Gitu teman-teman, ada gambaran ya sampai sini ya. Itu bisa juga. Terus itu ke user ya, end user ya. Terus apa lagi? Misalnya teman-teman kayak tadi, guru bisa jualnya apa?
jualnya modul ajar misalnya RPPM, jual lagi worksheet anak buat dipakai sama orang tua, murid, target marketnya kalian dan segala macam, tergantung produknya. Sampai sini dulu deh biar teman-teman paham dulu di poin yang ini. Kalau ada yang mau tanya silakan ditanyain ya, silakan tanya dulu teman-teman sebelum aku kejauhan biar kalian gak bingung ya. Yuk yang mau nanya silakan. Cara promosiinnya gimana sih, Kak? Minum dong. Oh iya sebentar. Cara promosinya. Ya. Oke, kalau promosi itu gini, teman-teman misalnya mau nawarin produk apa dulu nih? Ya, kalau misal aku jualin produk digital siap jual misalnya ya, target aku kan ke yang jual lagi nih. Berarti konten edukasinya tuh nyambungnya gini deh, aku kasih tahu deh kok contoh konten aku ya. Fokus jualan di e-booknya. E-book apa nih Kak Krisdia? Kamu jualnya e-book apa? E-book apa dulu ya? Nih aku contohin. Kelihatan kan ya teman-teman ya? Tapi promosi itu jangan fokus di awal ya teman-teman ya. Kalian konten tuh dua minggu awal fokus, jangan jualan dulu ya. Pokoknya yang penting konsisten, kejar konten kalian konsisten dulu setiap hari dulu. Jangan mikirin jualan dulu, jualan mah nanti ngikut ya. Nih misalnya kayak gini nih, ini jualan ya. Ini konten promosi nih, promosinya begini. Kalau teman-teman mau pakai konten. Ini di sini aku lagi ngasih ide bisnis ibu rumah tangga. Di akhirnya itu aku nawarin produk siap jual teman-teman. Tuh ya, nggak mau repot, desain sendiri, klik link bio untuk dapetin akses produknya. Nah di sini aku tawarin lagi nih. Tuh ya, di caption aku, di akhir foto aku tawarin, di caption aku perjelas lagi caranya gimana. Gitu ya. Kalau ini kan cuma aku garis besarnya klik link di bio. Nah ini aku langsung arahin tuh komen mau gitu ya. Nanti aku yang DM dia kalau dia mau produknya. Nah jadi konten jualan kalian itu nyambung sama produk yang mau ditawarin. Mana lagi nih. Ini aku lagi promosiin video estetik ya. Ini aku lagi ngejelasin ini buat siapa aja nih kayak gini. Tuh ya, solusinya apa, aku jelasin. Ini aku lagi nawarin produk video estetik ini buat teman-teman yang pakai hijab. Ya, dijelasin lebih detail lagi di sini. Tuh. Di bagian apa sih namanya? Di bagian captionnya gitu. Jadi kalau mau jualan, mau promosi, teman-teman cari konten yang paling nyambung sama produk yang lagi mau ditawarin. Gitu. Ya, sampai di sini nyambung nggak, teman-teman? Bentar. Bentar nih, ada suara siapa nih? Kak Mama boleh dimatiin mic-nya nggak? Oh, udah. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang mau tanya? Ada rumusnya Kak buat up-nya? Rumusnya, kalau rumus nggak ada. Ya Kak, pokoknya kalau rumus itu ya isi, hook. Kalau bikin konten ya, hook, isi, CTA. Ya, CTA ini penting nih teman-teman. Gitu ya, aku mau fokus bangun personal branding aja. Iya, memang itu tujuan kalian di awal. Tapi bisa kok sambil bangun personal branding kalian jualan. Makanya aku bilang nih, fokus dulu aja nih teman-teman, 2 minggu aja ngonten, gak usah mikirin bisa jualan gak ya. Biar teman-teman yang pertama kalian kelatih nih ya, belajar bikin konten pelan-pelan, kalian ngerti itu bikin hook yang bagus gimana. Kalau makin sering kalian bikin walaupun pelan-pelan nyontek hook orang, kan nanti lama-lama kalian kebentuk sendiri tuh di pikiran kalian ya. Oh kalau hook tuh kata-katanya kayak gini nih ya. Isinya tuh apa sih, poin yang dibahas. Ya, poin kalian tuh harus jelas sama kayak hook gitu ya. CTA ini menentukan tujuan konten teman-teman dibuat. Misal aku lagi bikin konten hari ini tentang mau banyakin followers, berarti CTA aku fokusnya ngajak follow. Hari ini aku kontennya lagi mau jualan, berarti CTA aku nawarin produk. Kalau ada yang mau produknya komen mau, itu CTA. Kalau lagi nyari followers, kalau kamu mau dapetin tips dan trik lainnya, jangan lupa follow, itu CTA. Atau hari ini aku lagi mau naikin engage-nya akun aku ya. Terus apa sih namanya?
harus ada yang komen kan, berarti di akun aku atau share dan love gitu misalnya, berarti CTA teman-teman ke situ ya. Kok apa misalnya gini, komen mau kalau kamu mau aku kasih tahu tutorial lebih banyaknya lagi dan sebagainya. Nah itu kalian tentuin CTA-nya, arah tujuan konten kalian tuh di awal buat apa.